Halo teman-teman, jumpa lagi dan selamat datang di channel Anak Buah Bagi. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting dalam dunia One Piece. Dan terkadang keberadaannya lebih berharga daripada sebuah harta karun. Penasaran? Ikuti terus pembahasannya. Sebelum video pembahasan kali ini dimulai, Anak Buah Bagi ingin mengutip kata mutiara dari Monkey D. Luffy. Jika kalian lapar, makanlah. Sambil ngemil juga boleh kok pas nyimak videonya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya, mumpung subscribe masih gratis. Karena akan ada banyak topik menarik yang akan kita bahas dan kupas tuntas seputar dunia One Piece di channel ini. Oke, dalam video pembahasan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang keberadaannya tak kalah penting dari kekuatan, reputasi, dan harta karun sekalipun, yaitu makanan. Ya, kalian tak salah dengar, makanan. Karena dalam cerita One Piece, peran makanan sebagai elemen cerita sangatlah penting. Tak hanya ditampilkan sebagai salah satu komponen yang wajib keberadaannya dalam sebuah pesta, di mana bajak laut menjadikan pesta makan dan minum sepuasnya sebagai salah satu perwujudan daripada kenikmatan hidup mereka. Di dalam serial One Piece, keberadaan makanan tak jarang jauh lebih penting daripada itu. Meskipun topik tentang makanan terlihat sangat aneh dan tidak umum, seperti ketika kita membahas cerita maupun sebuah karakter, tetapi di sepanjang serial One Piece, Oda Sensei menggunakan keberadaan makanan sebagai salah satu elemen penuturan cerita yang sangat penting. Contohnya saja, ketika Sanji berada di Pulau Kamabaka, Sanji menyadari arti pentingnya sebuah makanan tak hanya sekedar terasa lezat dan menjadi pengganjal rasa lapar saja, tetapi Sanji menyadari makanan bisa digunakan sebagai elemen penting untuk membangun kekuatan teman-temannya di dalam kru bajak laut topi jerami saat ia merasakan adanya gejolak kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya setelah memakan makanan hasil masakan para newcomer bawahan Ivankov. Satu lagi, bukti pentingnya makanan sebagai elemen esensial di dalam cerita adalah di arc Whole Cake Island, di mana Big Mom mengamuk tidak karuan hampir di sepanjang arc tersebut, dikarenakan salah satu penyebabnya adalah karena Big Mom sangat ingin memakan kue pernikahan yang selama ini dinantikannya. Makanan adalah salah satu komponen pendukung yang penting dalam cerita serial One Piece. Tak jarang kita menemui beberapa karakter atau tempat yang namanya berdasarkan dari sebuah makanan, seperti nama anak-anak dari Big Mom. Contohnya adalah Charlotte Chiffon, yang namanya terinspirasi dari kue bolu chiffon, sejenis kue bolu yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu, seperti Pulau Kakao di wilayah kekuasaan Big Mom, yang namanya terinspirasi dari buah kakao, bahan utama dari pembuatan coklat. Bahkan, sebuah jenis makanan keberadaannya mampu menjadi hal yang sangat berkesan di dalam cerita serial One Piece. Contohnya adalah Kozuki Oden, sebuah karakter yang namanya berdasarkan dari makanan tradisional khas Jepang. Meskipun Oden sebagai makanan tradisional adalah hal yang sederhana, namun di dalam serial One Piece, keberadaannya sebagai sebuah karakter bisa dibilang sebagai sosok karakter yang melegenda dan istimewa. Kita tahu, Kozuki Oden adalah karakter yang sangat kuat. Oden diakui oleh Whitebeard sebagai saudaranya sendiri ketika anak buahnya yang lain dianggapnya sebagai anak. Oden menemukan One Piece ketika ia berlayar menjelajahi dunia bersama dengan kelompok bajak laut Roger. Dan Kozuki Oden adalah satu-satunya orang yang mampu memberikan bekas luka berbentuk X di perut sebelah kanan Kaido, yang diklaim sebagai makhluk terkuat di dunia saat ini. Bahkan, makanan bisa menjadi hal filosofis yang erat kaitannya dengan kehidupan. Contohnya ketika Oden mengatakan, Oden bukanlah sebuah oden jika tidak direbus dan dimakan dalam keadaan yang panas. Kalimat ini
diucapkan di kondisi yang sangat ironis, di mana Kozuki Oden sedang dieksekusi mati dengan cara direbus dalam minyak mendidih selama 1 jam. Tak hanya mencerminkan keadaan yang sedang dialaminya secara harfiah, tetapi ucapannya saat itu juga menjadi cerminan dari perjalanan hidupnya sebagai seorang pria dan juga seorang samurai sejati yang sangat tangguh dan karismatik di mata para pengikutnya. Makanan juga bisa menjadi sebuah elemen drama yang penting di dalam serial One Piece. Di arc Baratie, kalian bisa melihat Gin menangis bahagia setelah memakan makanan yang diberikan oleh Sanji kepadanya, di mana makanan tersebut tak hanya menghapus rasa laparnya, tetapi juga menjadi penyelamat kehidupannya. Hal yang serupa juga bisa ditemukan di masa lalu Sanji saat ia terjebak di sebuah pulau bersama dengan Zeff, di mana ada 2 buah bungkusan yang diduga adalah bungkusan makanan. Zeff memberikan bungkusan yang kecil kepada Sanji untuk dimakan, sedangkan ia menyimpan bungkusan yang berukuran besar untuk dirinya sendiri dan beralasan bahwa orang dewasa membutuhkan porsi makanan yang lebih besar daripada anak-anak. Ketika jatah makanan Sanji dalam bungkusan kecil tersebut habis, Sanji berniat menusuk Zeff dengan sebuah pisau untuk merebut bungkusan besar milik Zeff yang diduga oleh Sanji berisi makanan yang jumlahnya lebih banyak demi bertahan hidup. Tetapi Sanji sangat terkejut saat menemukan bungkusan besar yang dimiliki Zeff isinya hanyalah harta karun tanpa secuil makanan sekecil apapun. Dan Sanji lebih terkejut lagi saat menemukan fakta bahwa selama ini Zeff memakan sebelah kakinya untuk bertahan hidup. Dari momen inilah rasa kagum dan hormat Sanji terhadap Zeff tumbuh dan berkembang. Di sini kita tahu bahwa terkadang keberadaan sebuah makanan jauh lebih berharga daripada sebuah harta karun. Di arc Wano, makanan bahkan menjadi salah satu elemen drama yang sentral, di mana banyak penduduk negara Wano yang menderita kelaparan sejak negeri mereka dijajah oleh Kaido, sebagaimana tercermin dalam karakter gadis cilik bernama Tama yang menjadi salah satu alasan terbesar Luffy untuk rela bertarung dan berkorban demi penduduk Wano. Ada fakta menarik juga tentang makanan di dalam cerita serial One Piece. Salah satu contohnya bisa kita dapati di arc Dressrosa, di mana Luffy membalas budi atas kebaikan Rebecca yang telah membelikan makan siang untuk Luffy dengan cara mengalahkan Doflamingo, menggulingkan kekuasaannya sebagai Raja Dressrosa dan anggota Shichibukai, yang secara langsung imbasnya sangat signifikan, di mana Dressrosa merdeka dari perbudakan dan monopoli sepihak akibat menjadi wilayah jajahan bajak laut. Bahkan Laksamana Angkatan Laut Fujitora sangat kagum terhadap kebaikan Luffy, meskipun Fujitora tak mengetahui salah satu alasan Luffy mengalahkan Doflamingo berasal dari sebuah hal sesederhana 1 kotak paket makan siang. Dalam serial One Piece, Oda Sensei juga menyelipkan informasi tambahan seperti tanggal ulang tahun dan makanan favorit dari sebuah karakter, di mana kali ini yang kita bahas secara detail adalah makanan favorit sebuah karakter. Di serial One Piece, makanan favorit sebuah karakter bisa menjadi cerminan kepribadian maupun asal-usul karakter tersebut. Kalian tak percaya? Mari kita simak contohnya. Tahukah kalian bahwa makanan favorit Doflamingo adalah lobster, di mana pada umumnya lobster merupakan makanan yang tergolong mewah dan harganya sangat mahal. Dan lobster adalah salah satu bahan makanan terbaik dalam kategori seafood. Hal ini menunjukkan bahwa alasan Doflamingo menyukai makanan hal yang mewah dan mahal karena dia dulunya berasal dari kalangan kaum naga langit yang terbiasa hidup dengan segala kenyamanan dan kemewahan yang bisa dinikmati di dunia, sebelum dibawa turun ke dunia bawah tempat rakyat biasa berada oleh orang tuanya. Lalu ada mendiang bapak pengasuh panti asuhan mengapung yang paling ditakuti di seluruh lautan, yaitu Edward Newgate,
dimana makanan favoritnya adalah makanan apapun yang penting murah meriah harganya dan juga sake. Ini sangat mencerminkan asal-usulnya sebagai seorang anak yatim piatu yang miskin. Meskipun ketika Newgate telah menjadi salah satu kaisar lautan dengan sumber daya dan harta yang sangat melimpah dari wilayah jajahannya, di mana ia seharusnya mampu memakan makanan mewah layaknya kaum naga langit. Tetapi selera makanan favoritnya adalah cerminan dari seseorang yang tak pernah melupakan asal-usul keberadaannya. Saya yakin teman-teman juga pasti punya makanan favorit masing-masing. Silahkan tuliskan makanan favorit teman-teman di kolom komentar dan sebutkan alasan teman-teman menyukai makanan tersebut. Setelah menyimak dengan seksama di video pembahasan kali ini, apakah kalian masih meragukan betapa pentingnya makanan sebagai elemen esensial dalam serial One Piece? Saya yakin teman-teman punya jawaban yang beragam atas hal ini. Jadi, pesan moralnya di video kali ini untuk teman-teman adalah jangan pernah membuang-buang dan menyia-nyiakan makanan. Karena masih banyak orang, bahkan anak-anak dan orang lanjut usia di sekitar kita maupun di luar sana yang berada dalam kondisi kelaparan dan sangat membutuhkan makanan. Apalagi di saat kondisi pandemi seperti ini. Jika kalian punya makanan berlebih, sebaiknya bagikan kepada teman, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Siapa tahu makanan tersebut sangat membantu mereka untuk menyambung hidup. Sekian video pembahasan dari anak buah Buggy kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman pecinta serial One Piece. Sampai jumpa lagi di video anak buah Buggy yang selanjutnya. Ciao.